Ya, silakan. Bu Muji. Silakan Bu Firda. Bismillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Bu Firda. Ya, eh, bagaimana kabarnya Bapak Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Bu Firda. Alhamdulillah baik. Ya, siang-siang cuacanya bikin ngantuk ya Bapak Ibu ya. Tapi karena kita semangat untuk belajar, Mm-mm. maka dilihat nih dari muka-mukanya Bapak Ibu, Masya Allah ya semangat untuk mengikuti webinar kita pada siang hari ini. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mulai, kita sama-sama memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan limpahannya kita dapat berkumpul di webinar kali ini. Ya, di webinar sesi 21 Guru Hebat Kaltim dengan tema pengelolaan kinerja tahun 2025. Mm-mm. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan pemaparan materi, agar Bapak Ibu semua jadi lebih fokus ya dan semangat. Kalau saya ada sedikit ice breaking dari saya ya, biar Bapak Ibu semangat semuanya. Kalau saya bilang pengelolaan kinerja, Bapak Ibu nanti bilang mudah ya, sarangnya ya Bapak Ibu ya. Mudah, bermakna, bermutu untuk semua. Bisa Bapak Ibu? Bisa, Bisa ya? Ayo bisa. Bapak-bapak, Ibu-ibu. Boleh Ya, Bisa nyala dulu kami kita mic-nya. aja coba ya. dulu ya, ice Oh iya, breaking-nya ya. Ya, Bu. kita coba dulu ya. Baik. Waalaikumsalam. Pengelolaan kinerja 2025 Mudah, Ya, Mudah, bermanfaat Bermanfaat, makna, nah, bermutu untuk 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 semua. 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 Yeay. Terima kasih. Oke, Ore. Semangat semua Bapak Ibu, Masya Iya. Allah. Ya. Baik, Ya. Bapak Ibu, tanpa berlama-lama saya akan memperkenalkan narasumber-narasumber kita yang hebat pada siang hari ini ya. Karena ada satu narasumber kita yang belum bergabung, mungkin nanti akan bergabung ya. Yaitu yang pertama ada Bapak Haji Dr. Randes Alimuddin MSI. Beliau adalah Deputi Otorita Ibu Kota Nusantara selaku bagian bidang sosial, budaya dan pemberdayaan masyarakat. Nah, itu narasumber kita yang pertama. Kemudian narasumber yang kedua ada Ibu Latifah SPD MM ya, selaku pengawas SMA SMK Provinsi Kaltim ya. Beliau juga pengawas berprestasi di Kalimantan Timur. Masya Allah, Ibu Latifah sehat ya Bu. Terima kasih sudah bergabung. Kemudian narasumber kita yang terakhir yaitu yang seperti sudah terkenal ya, yaitu Alhamdulillah. ada Ibu Hajah Dayang Suryani MPD MMPD ya. Ya, itu narasumber kita ya, dan beliau juga ya adalah top 50 teacher ya of the world di UK tahun 2017 ya. Ini benar-benar narasumbernya keren-keren, hebat-hebat hari ini. Jadi rugi kalau belum bergabung ya Bapak Ibu ya. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja kita mendengarkan narasumber kita ya. Yang pertama yaitu dari Ibu Dayang Suryani ya, selaku narasumber. Ibu Dayang Suryani dipersilakan. Ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang terus memberikan kita kesempatan, kenyamanan, dan juga kesehatan sehingga kita bisa bersama pada siang hari ini untuk senantiasa belajar, mengajar, menginspirasi, dan memberdayakan. Semoga lingkaran positif ini senantiasa memberikan kita kekuatan lahir dan batin untuk terus bersama dalam menggelorakan pendidikan di tingkat lokal, provinsi, nasional, dan internasional. Amin, amin, ya Robbal Alamin.
Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat yang senantiasa istiqomah dalam belajar, dalam berbagi, dan saling memberdayakan satu sama lain. Baik, Bapak dan Ibu, mari kita belajar lagi di sini. Sama-sama kita memberikan kesempatan buat mindset kita untuk terus belajar. Dan mari kita kosongkan dulu minda yang sudah terisi dengan banyak sekali ilmu. Kita taruh dulu di storage pertama, kedua, atau ketiga, sehingga apa yang ada pada hari ini bisa masuk dengan leluasa dan bisa memberikan banyak sekali hal-hal yang kemungkinan akan bermanfaat buat kita semua di kemudian hari. Bapak dan Ibu, pengelolaan kinerja tahun 2025 ini akan segera berada bersama kita. Alhamdulillah, Bu Latifah yang terhormat, saya Alhamdulillah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi narasumber untuk pengelolaan kinerja. Dan kita juga belajar Bapak dan Ibu, baru saja kami didiklat, dan insya Allah kami ingin juga berbagi dengan Bapak dan Ibu semua sehingga kita bisa maju bersama. Hebat semua. Yuk sama-sama kita ucapkan yuk. Boleh di chatnya, di kolom chatnya ditulis. Yuk maju bersama. Hebat semua. Nah, untuk maju bersama hebat semua ini, kita bersama-sama untuk menyegarkan kembali minda kita dengan pengelolaan kinerja tahun 2025. Bapak dan Ibu, seperti yang kita lihat ya di layar saya. Sudah terlihat Bapak dan Ibu layar saya? Bu Firda? Bu Latifah sudah terlihat? Sudah terlihat, sudah Ya, Oke. sudah terlihat. Ya, baik. Alhamdulillah. Bapak Ibu boleh nanti di sela-sela saya ngomong, boleh diberikan stikernya ya, baik itu like, baik itu love, silakan diberikannya. Nanti Bapak dan Ibu juga bisa berkoordinasi atau berkomunikasi dengan saya melalui fitur chat box ya. Nah, Bapak dan Ibu, para guru saat ini tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk melakukan pengelolaan kinerja seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya, dan ini adalah instruksi dari Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah kita, yaitu Profesor Dr. Abdul Muti, MED, yang senantiasa memberikan peluang buat kita. Yuk maju guru-guru, maju kepala sekolah, yuk maju pengawas sekolah, yuk maju. Dan kali ini kita mau maju nih, tapi dengan cara yang lebih simpel, tidak ribet, dan tidak perlu ribut-ribut lagi ya. Biasanya kan kita coba untuk, yuk kita ke PMM, yuk kita ikut diklat mandiri, yuk kita ikut diklat lagi. Nah, seperti itu. Itu yang memberikan kesempatan buat kita untuk lebih serius ya ketika ingin melakukan diklat. Tapi sekarang Bapak dan Ibu tidak perlu melakukan semua itu karena kita nanti akan lebih banyak ya berkoordinasi dengan kepala sekolah kita, lebih banyak berkoordinasi dengan rekan sejawat, dan juga dengan pengawas sekolah seperti Bu Latifah yang luar biasa ya. Bapak dan Ibu, for your information, Bu Latifah ini juga merupakan pengawas sekolah berprestasi dan kami sama-sama berjuang Bapak dan Ibu melewati onak dan duri dari yang tergopoh-gopoh membuat karya-karya ilmiah dan penelitian tindakan kelas, dan Alhamdulillah saat ini kami kembali dipercayakan oleh Kemendikbud untuk menjadi narasumber, dan insya Allah yuk mari kita belajar sama-sama ya. Nah, di sini di sasaran kinerja pegawai dalam pengelolaan kinerja cukup 1 tahun sekali. Jadi nggak 2 kali kayak kemarin, jadi 1 tahun sekali. Tidak ada dokumen akuntabilitas ya, tidak ada lagi pengembangan kompetensi yang berbasis poin, dan tidak pula mengunggah sertifikat sebagai bukti dukung. Jadi kebijakan itu merupakan respon dan jawaban Pak Mukti ya atas aspirasi para guru Indonesia serta pemenuhan dan arahan Bapak Presiden yang akan melayani masyarakat tanpa ribet, tidak birokratis, tidak berbelit, dan tidak mempersulit masyarakat. Setuju ya Bapak dan Ibu ya? Kalau setuju tolong dong di kolom chat Bu Firda. Dan teman-teman semua ya, kalau setuju silahkan ditulis ya di kolom chat. Setuju. Tidak ribet, tidak ribut. Pokoknya semuanya simple dan memberikan dampak bagi guru. Nah, di sini Bapak dan Ibu
beban administrasinya pegawai itu kalau yang kemarin ya mungkin ya pegawai tersita waktunya untuk laporan administratif, ya, kemudian ada evaluasi dan lain sebagainya dan semuanya dilakukan secara manual. Nah, sekarang ini beda. Nah, sekarang kita coba untuk penyelarasan teknologi. Jadi ada beberapa fitur nanti nanti saya akan Pigma yang akan memberikan kita pelatihan secara mandiri, ya, tapi ini kita melatih dengan mengklik saja, dengan satu klik sudah ada tutorial dan lain sebagainya. Tapi belum ya, nanti kita lihat dulu bagaimana sih histori dari perubahan yang merupakan arahan dari Mendikdasmen Profesor Dr. Abdul Muti MED. Nah, jadi dengan adanya penyelarasan teknologi ini, Kemendikdasmen mengurangi dokumen yang perlu disiapkan dan direview oleh atasan. Nah, yang kedua, kalau kemarin indikator yang relevan itu diukur dari banyaknya indikator yang membuat fokus peningkatan kinerja sulit tercapai ya, Bapak Ibu, seperti ini ya. Banyaknya indikator membuat fokus peningkatan kinerja sulit tercapai. Nah, di sini yang terbaru kita akan memilih satu indikator kinerja yang relevan untuk ditingkatkan. Sementara atasan ini menyusun prioritas indikator sesuai dengan kondisi sekolah dan daerah. Nah, lagi unjuk kinerja yang berdampak. Ya, kalau kita bicara kinerja yang berdampak berarti apapun yang kita lakukan dalam mendidik, membina, memberikan ilmu, mentransfer ilmu, kemudian mengajar dengan sepenuh hati ini diharapkan dapat berdampak bukan hanya bagi diri kita secara pribadi, tapi juga pada peserta didik. Dan tekanan-tekanan yang diberikan kemarin itu mencapai kinerja yang sempurna. Kita diharapkan untuk mencapai kinerja yang sempurna, namun hanya melahirkan perubahan di atas kertas. Nah, sekarang untuk mendukung peningkatan yang berdampak pada peserta didik, yuk kita sama-sama masuk kelas, mengajar dengan hati, kemudian ada rekan sejawat yang melakukan pemantauan dan pembinaan serta evaluasi kerja. Ini semua adalah bentuk bagaimana kita bisa memberikan pembelajaran yang berdampak. Sekaligus kita juga mampu memicu diri. Sebagai guru, I have to do something different. Saya harus melakukan sesuatu yang beda. I need to make a difference to my life, to my school, and to my students. Saya harus memberikan sesuatu yang beda. Jadi jangan sampai sama nih dari tahun lalu, tahun ini, dan juga tahun depan. Pasti ada little bit difference. Ada hal-hal kecil yang membuatnya jadi berbeda. Nah, kalau kita lagi lihat ya, perbandingan antara yang pertama, yang tahun 2024 dengan yang saat ini, kalau sebelumnya kita harus mencapai minimal 32 poin ya, Bapak Ibu, Bu Latifah ya, 32 poin untuk guru dan KS. Jadi kita sibuk nih ngumpulin sertifikat, yuk ikut webinar, yuk ikut ini, ikut ini. Tapi apa capaiannya sertifikat? Padahal yang terpenting ketika kita mengikuti sebuah event, kita mengikuti sebuah webinar, kita mengikuti workshop, IHT, what do we want to achieve? Kira-kira apa sih yang mau kita dapatkan? Knowledge is the beginning. Jadi harusnya itu ilmu dulu yang kita dapat. Untuk apa? Supaya kita bisa mengajar dengan asik. Supaya kita bisa menjelaskan ke teman-teman, ya, I got something and I need to share with you in certain time. Jadi kita bisa memberikan dampak. Dampak bukan hanya buat diri secara pribadi, tapi juga bagi orang banyak, bagi teman rekan sejawat guru, bagi guru di sekolah lain, bagi guru di sekolah sendiri, dan juga bagi peserta didik. That's the point. Itu yang paling utama. Nah, sekarang kita harus fokus lagi nih. Oh, sudahlah. Sertifikat, kalau kemarin kita sibuk nih buru-buru ngejar sertifikat. Nah, sekarang sudah tidak berbasis poin. Tapi tetap kita memicu diri untuk terus belajar. Jangan lupa belajar Bapak dan Ibu. Satu hal yang membuat kita awet muda, ya, seperti Bu Latifah ya. Apa yang membuat kita awet muda? Kita belajar. Kita nggak pernah berhenti belajar. Kenapa? Kok kita bisa awet muda? Karena otaknya terus bekerja. Tidak mengkristal, Bapak dan Ibu. Ketika otak itu mengkristal, itu akan memberikan dampak bagi organ tubuh yang lain. Kalau kita belajar, kita datang ke suatu daerah, kita datang ke sekolah lain, kita datang ke tempat teman-teman yang memiliki komunitas untuk belajar. Berarti kita memberikan roh bagi diri kita untuk selalu sehat.
Sehat bukan hanya secara fisik, tapi sehat secara mindset. Nah, itu yang penting. Nah, yang kedua, unggahan dokumen akuntabilitas. Nah, unggahan dokumen ini yang kemarin itu dirasa menjadi beban administratif sehingga menyita waktu. Nah, sekarang tidak perlu unggah lagi Bapak dan Ibu, cukup koordinasi. Apa sih yang dilakukan kalau kita nggak berbasis poin, kita nggak ngunggah, terus periodenya hanya 1 kali dalam setahun, terus kita ngapain? Kita lihat ya. Apa sih pengembangan kompetensi berbasis poin? Jadi nanti guru dan kepala sekolah itu memilih satu indikator kompetensi, nanti saya lihatkan di Pikmanya ya. Nah, yang kedua, guru KS mengisi refleksi pengembangan kompetensi yang telah dilakukan dan atasan melakukan konfirmasi. Ada mungkin beberapa instrumen, tidak panjang, ada instrumennya yang harus diisi sebagai bentuk refleksi pengembangan kompetensi, tapi tidak mengunggah-unggah lagi Bapak dan Ibu ya. Dan yang ketiga, tidak ada poin pengembangan kompetensi dan unggah sertifikat. Nah, inilah yang dimaksud dengan gimana nih kalau kita tidak mengunggah, terus apa yang kita dapat, nilai seperti apa. Nah, ini. Jadi semua nilai nanti akan kita lihat di bagian akhir dari pengelolaan kinerja terbaru ini ya Bapak dan Ibu ya. Jadi nanti akan ada banyak koordinasi ya antara kepala sekolah, guru, dan rekan sejawat yang diberikan amanah untuk menjadi penilai kinerja di sekolah. Nah, kalau di sistem bagaimana? Nah, kalau di sistem guru hanya mengkonfirmasi bahwa pelaksanaan tugas pokok telah selesai, lalu kepala sekolah melakukan konfirmasi. Ada fitur-fitur yang harus diklik, disentuh, sehingga nanti akan ada koordinasi dalam sistem. Nah, kemudian apa yang dilakukan kepala sekolah? Kepala sekolah cukup melakukan konfirmasi ketersediaan dan kesiapan dokumen tanpa perlu mengunggahnya. Mungkin kalau kita lihat ini mau sama ya seperti proses validasi, verifikasi yang biasa dilakukan oleh Bu Latifah ya sebagai pengawas ya Bu Latifah ya. Jadi dilihat ada sudah atau bisa juga ya baik secara fisik digital juga boleh dilihatkan melalui folder-folder tertentu di laptop kita. Dilihatkan, oh iya ini ada Bu, ini ada, tapi tidak perlu mengunggah lagi. Dan yang terakhir, dilakukan 1 kali dalam setahun. Oke. Nah, kemudian simbol otomatis berubah. Logo, nomenklatur, dan tag lainnya berubah. Ya, tadi kita sudah diajak bermain ice breaking nih dengan Bu Firda ya. Bu Firda gimana kabarnya? Jadi sudah ada tag lainnya bagaimana Bu Firda? Pengelolaan kinerja Pengelolaan kinerja 2025 2025. mudah, Oke. bermakna, bermutu untuk semua. Jadi biasakan kita memberikan tagline ini ya Bapak Ibu ya ketika nanti Bapak dan Ibu memberikan materi ini di sekolah silahkan nanti diawali dengan tagline pengelolaan kinerja 2025 ya. Oke, kita lanjut lagi untuk substansi penyempurnaan pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Sekali lagi kita lihat tidak berbasis poin ya. Kemudian pengembangan kompetensi guru juga tetap ditingkatkan walaupun nanti tidak ada unggahan khusus yang perlu dilakukan di sistem ya Bapak dan Ibu. Nah, di sini kalau kita lihat ya bagaimana sih pengembangan kompetensinya. Nah, guru dan kepala sekolah seperti gambar ini ya Bapak dan Ibu, guru dan kepala sekolah mendiskusikan dan menyepakati indikator kompetensi yang perlu ditingkatkan. Andi, mohon maaf, Ya, slide-nya belum berubah. oh belum berubah ya? Iya, masih di slide nomor 3. Betul. Nomor 4 baru. Slide Slide. belum berubah. Ya, belum berganti slide. Belum berganti? Ya, belum berganti slide. Ini sudah belum? Belum. Belum. Oh, belum. Oke, berarti saya stop dulu ya. Ya. Aduh, sebentar ya Bapak dan Ibu ya. Oh, sudah ada 30 peserta. Bu Firda boleh salam-salam dulu ya sambil saya coba untuk refresh lagi laptop saya ya. Ya, silakan Bapak Ibu sambil diketikkan di kolom komentar namanya, terus berasal dari instansi sekolahnya di mana. Siapa tahu Bapak Ibu satu sama lain saling mengenal atau belum yang mengenal bisa saling berkenalan di kolom komentarnya. Yeay, keren Bu Firda. Bu Firda gimana? Sudah Sudah, terlihat? sudah Sudah. Andi aman. Oke. Oke, aman ya. Ya, ya. Ya, baik. Oke, Silakan. Bapak Ibu seperti ini ya nanti mekanisme untuk pengembangan kompetensi. Kita lihat dulu ya.
Untuk yang bertanya nanti dulu ya Bapak dan Ibu, biar saya jelaskan dulu ya. Boleh dicatat dulu Bu Firda di kolom komentar jika ada yang ingin bertanya. Ya, Oke, ya. sambil Bapak Ibu jika ada yang bertanya langsung layangkan ke komentarnya ya. Nanti akan dijawab setelah selesai narasumber Mhm. mempresentasikan hasil pemaparan materinya. Oke, baik. Terima kasih Bu Firda. Nah, jadi Bapak Ibu sebagaimana Perdirjen GTK yang mengatur tentang, terima kasih Bu Kasila, yang mengatur tentang model kompetensi guru. Nah, disinilah kita perlu berperan Bapak dan Ibu. Jadi, insya Allah kita sama-sama belajar. Kemarin saya sudah berikan juga ya dalam 2 kali webinar. Yang pertama webinar di Guru Hebat Kaltim dan yang kedua di BGP Kaltim, Balai Guru Penggerak. Saya sudah memberikan bagaimana ini untuk aplikasi atau penerapan dari model kompetensi guru Indonesia yang sudah tertuang dalam Perdirjen GTK 2626 tahun 2023. Nah, disitulah kita akan mengembangkannya, baik secara profesional, pedagogi, kepribadian, dan sosial. Jadi Bapak Ibu nanti bisa dilihat kembali ya video-video saya sebelumnya, hanya ada di Dayang Suryadi Channel. Dan yang kedua, guru melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi yang relevan dengan indikator yang perlu ditingkatkan. Tidak ada poin, tidak ada pembatasan jenis kegiatan, pokoknya yang terkait dengan pengembangan kompetensi guru perlu kita ikuti. Seperti ini ya, salah satunya. Mari kita banyakin lagi ilmu-ilmu tentang bagaimana kita meningkatkan kompetensi. Dan kemudian, guru menuliskan refleksi hasil belajar. Bapak dan Ibu, boleh saya tanya sedikit siapa yang sudah mengisi refleksi kompetensi di pengelolaan kinerja? Silakan dijawab, Bu Firda, boleh dilihatkan ya. Oke, siapa yang sudah menjawab atau mengisi refleksi kompetensi yang ada di pengelolaan, sorry, yang ada di platform Belum. Merdeka Mengajar? Siapa yang sudah? Silakan dijawab di kolom chat. Ya, silakan Bapak Oke, Ibu ya, iya. sambil di kolom Oke, komentarnya. sambil kita berinteraksi ya. Jadi itu penting sekali Bapak dan Ibu untuk mendeteksi atau untuk menguji diri sendiri nih. Apakah kita sudah mencapai predikat-predikat tertentu ketika kita menguasai ilmu tentang pedagogi, ilmu tentang profesional yang terkait dengan mapel kita, dan bagaimana kita juga bisa berkepribadian yang baik dan juga mengembangkan kompetensi sosial melalui berbagi ilmu seperti hari ini ya. Ini termasuk kompetensi sosial yang perlu kita lakukan Bapak dan Ibu. Hari ini mungkin saya, Bu Latifah dan Bu Firda. Kedepannya boleh nanti Ibu Dwi Susanti, Bu Anggrayani, SMA 16, ya Bu Karsila, Bu Ana, ya dan lain sebagainya juga akan mengisi Guru Hebat Kaltim. Saya terus menunggu ya. Halo Bu Dwi, saya terus menunggu Bapak dan Ibu untuk sama-sama yuk kita mengembangkan kompetensi Ya, sosial Neng. ya. Gimana Bu Dwi? Alhamdulillah. Iya, oke siap ya Bu Dwi ya. Nanti saya undang lagi ya sebagai pembicara ya. Iya, siap aja Amen. tuh Bu Dwi. Iya, Pak Pariman juga bisa ya. Oke, dan kemudian kepala sekolah nanti membaca hasil refleksi guru. Jadi di dalam refleksi kompetensi itu nanti kepala sekolah baca. Kira-kira hasilnya Bu Karsila ini udah sampai berapa ya, tahap berapa? Apakah Bu Karsila mampu memenuhi level 1, level 2, level 3, level 4, atau level 5? Nah, seperti itu. Nah, kemudian tidak ada bukti dukung lagi ya. Jadi kita harus fokus, nggak ada bukti dukung seperti sertifikat. Kemudian berdasarkan refleksi guru, kepala sekolah dapat melakukan dialog lebih lanjut yang terkait dampak hasil belajar pada praktek kinerja pegawai. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu untuk pengembangan kompetensinya. Daftar indikator kompetensi berdasarkan Perdirjen 2626 tahun 2023. Ini tetap dipakai ya. Dan yang terpenting kita hanya perlu memilih satu indikator. Misalnya pedagogi, Bu Karsila memilih indikator 1.1, lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Sudah cukup itu Bu Karsila. Nah, untuk kompetensi kepribadian, Bu Firda memilih 2.1. Untuk kompetensi sosial, Bu Dwi memilih kolaborasi untuk peningkatan pembelajaran. Nah, di profesional, Bu Nani memilih pengetahuan konten pembelajaran dan cara mengajarkannya. Jadi fokus ya satu kompetensi, satu indikator. Nah, di situ. Nggak usah semuanya diisi ya Bapak dan Ibu ya. Nah, kemudian bagaimana untuk pengembangan kompetensi kepala sekolah? Kita lihat dulu ya. Sorry. Ya. Nah, di sini yang perlu dilakukan oleh kepala sekolah adalah kepala dinas atau tim kinerja
Dan kepala sekolah mendiskusikan dan menyepakati indikator kompetensi yang perlu ditingkatkan. Nah, kalau untuk kepala sekolah, perdiriannya ada juga Perdirjen GTK nomor 7327 tahun 2023 tentang model kompetensi kepala sekolah. Nah, kepala sekolah juga perlu memilih satu indikator kompetensi. Nah, sekali lagi, yang perlu kita lihat lagi ya bahwa kepala sekolah melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi yang relevan dengan indikator yang perlu ditingkatkan. Sama seperti guru, tidak ada poin, tidak ada pembatasan jenis kegiatan, dan jumlah dan jenis kegiatan didiskusikan dan disepakati oleh atasan. Kalau guru ke kepala sekolah, kalau kepala sekolah ke kepala cabang dinas, ya, dan juga pengawas. Ya, jadi itu urut-urutannya untuk koordinasi dan juga kesepakatan agar bisa melaksanakan beberapa refleksi kegiatan sesuai dengan tupoksi. Dan juga kepala sekolah perlu menuliskan hasil belajarnya setelah mengikuti kegiatan. Kalau dulu kita pas naik pangkat itu kita ada laporan pengembangan diri ya. Nah, seperti itulah yang kita lakukan nanti. Bu Karsila masih ingat itu ya. Laporan pengembangan diri ya, Bu Mujiati gimana? Nih ada tim penilai Kaltim juga, ada Bu Muji, SMK 1 Samarinda. Selamat bergabung Bu Muji, Pak Setia Nugroho juga ada. Teman-teman saya banyak ini yang tim penilai di sini, Bapak Ibu saya kenalkan ya. Ada Bu Muji, ada Pak John Edi, ada Pak Setia. Ya, mungkin mereka lagi sibuk ya. Oke, dan Pensiun, Bu. oh pensiun nggak apa-apa, tetap semangat. Oke ya. Oke, kemudian untuk Kepala Dinas Pendidikan membaca. Jadi ketika kepala sekolah sudah menuliskan hasil belajarnya, dalam mengikuti rangkaian kegiatan, kepala dinas membaca hasil refleksi kepala sekolah dan mempertimbangkan kualitas belajarnya dalam penilaian kinerja. Sekali lagi, kepala sekolah juga tidak perlu mengunggah sertifikat. Jadi hanya melakukan dialog. Dialektis ya, dialog dialektis. Jadi biar semuanya dilakukan dengan rasa aman dan nyaman. Dan pastinya ini akan berdampak juga bagi praktek kinerja kepala sekolah. Nah, untuk kinerja kepala sekolah pun sama seperti guru. Jadi kalau ada kompetensi kepribadian, nanti kepala sekolah tinggal milih satu di antara tiga. Entah itu 1.2 atau 1.1 atau 1.3. Atau sosialnya yang dipilih, pilih saja 2.1 atau 2.2 atau 2.3 dan juga profesionalnya. Tinggal dipilih satu. Sekali lagi, satu kompetensi, satu indikator ya. Nah, kemudian sekali lagi tidak ada dokumen yang perlu diunggah dan di sini untuk pelaksanaan tugas guru ya Bapak dan Ibu. Jadi guru mengetahui tugas pokok 5M. Nah, kembali lagi ke 5M kita ya Bapak dan Ibu, nanti silahkan di searching lagi, di remind lagi, kita di rewind lagi sambil reminding diri apa saja sih bentuk pendekatan dari 5M tadi ya. Ini terkait dengan tugas pokok guru yang perlu dikonfirmasi oleh kepala sekolah. Dan dokumen akuntabilitasnya bukan tambahan dokumen baru. Jadi jenis dokumennya apa saja? Jadi kurikulum, satuan pendidikan atau KSP, rangkuman kehadiran guru, surat tugas, dan surat tugas tambahan guru ya. Nah, kemudian yang kedua, guru melaksanakan tugas pokoknya sehari-hari dan dokumen akuntabilitasnya adalah rekam kinerja dalam mengerjakan tugas pokok dan tanggung jawabnya sehari-hari. Nah, guru juga menunjukkan dokumen akuntabilitas tugas pokoknya ke atasan di luar sistem. Di luar sistem ya, jadi bukan in system atau by system. Jadi di luar sistem bisa melakukan dialog dialektis tadi, yang memang anjuran dari Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, kemudian kepala sekolah mengkonfirmasi ketersediaan dokumen. Dikonfirmasi. Dokumennya dalam bentuk apa? Boleh dalam bentuk digital maupun non-digital. Jadi atasan cukup menyatakan bahwa dokumen tersebut sudah sesuai atau tersedia. Nah, ini nama-nama dokumennya sudah sering kita bersamai ya Bapak dan Ibu ya. Dan pastinya ini memang merupakan tupoksi kita dalam keseharian ya. Nah,
Untuk yang kepala sekolah ya, jadi untuk tugas kepala sekolah berikut ini ya, hampir sama dengan guru, namun ada beberapa jenis dokumen yang memang perlu dijadikan perhatian Bapak dan Ibu, karena memang tupoksi kita berbeda antara guru dengan kepala sekolah. Tapi secara umum ya, jadi kita hanya perlu memeriksa semua dokumen yang sudah disiapkan oleh guru di laptopnya atau dipersembahkan dalam bentuk dokumen fisik. Jadi kalau sudah tersedia, tinggal dicentang sudah sesuai dan tersedia. Nah, oke, nah untuk cakupan dokumen akuntabilitas kepala sekolah, ini terdiri dari dokumen KSP, kemudian perencanaan satuan pendidikan, dokumen laporan satuan pendidikan, dan rangkuman kehadiran guru. Karena ini memang penjelasan atas dokumen-dokumen yang sering kita persiapkan setiap tahunnya. Dan ini dipersiapkan dalam 1 tahun sekali saja, Bapak dan Ibu ya. Sekali lagi, 1 kali dalam setahun. Nah, ini untuk tahapan pengelolaan kinerja gurunya, Bapak dan Ibu. Nanti perasar, ada yang pertama pemuktahiran data. Jadi nanti kita akan bekerja sama dengan BKPSDM dan juga PIC yang sudah ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk memantau kinerja kita dan juga untuk mensinkronisasi nih ketika ada laporan belum sinkron, aku belum. Nah, nanti itu kita bisa menghubungi Pak Denny. Nanti setelah ini saya akan memberikan nomor kontaknya Bapak Ibu terkait dengan pemadanan data atau pemuktahiran data guru. Nah, jadi data yang sudah mutakhir dan padan antara Dapodik, CASN, dan Dukcapil ini perlu dilakukan secara rutin ya. Dalam keseharian kita perlu cek Bapak dan Ibu secara rutin. Kita juga bisa bekerja sama dengan operator yang sudah ditunjuk di sekolah masing-masing. Jadi jangan sampai ketika data kita ini belum sinkron nih dengan SKP, dengan sasaran kinerja pegawai, apalagi kita yang pegawai negeri ya, baik yang ASN maupun yang P3K, tetap harus berkoordinasi dengan operator yang sudah ditunjuk oleh sekolah, dan nanti kita juga diberikan keleluasaan untuk bertanya secara langsung dengan instruktur yang sudah ditunjuk oleh Kemendikdasmen yang akan menjawab semua pertanyaan kita terkait dengan pemutakhiran data guru ataupun data kepala sekolah. Nah, setelah itu nanti akan ada perencanaan, kemudian akan ada pemantauan, pembinaan, dan pasti pelaksanaan ya. Dan yang terakhir adalah penilaian. Kita akan mendapatkan penilaian untuk persiapan pengelolaan kinerja periode selanjutnya. Oke. Nah, seperti biasa, jadi dari pengelolaan kinerja guru itu juga akan nanti tersinkron dengan sasaran kinerja pegawai. Bapak Ibu, jadi nanti kita juga akan melaksanakan penilaian triwulan 1, 2, 3, 4. Ini untuk sasaran kinerja pegawai. Tapi insya Allah ya dalam beberapa hari ini menuju ke 2025, semua data akan disinkronkan oleh BKPSDM ya sebagai kepanjangan tangan dari Kemendikdasmen agar semua permasalahan yang muncul di lapangan itu bisa terakomodir dengan baik ya Bapak Ibu ya. Nanti juga ada fitur terbaru Bapak dan Ibu supaya kita tidak bingung gimana nih cara mensinkronkannya, apa boleh dilakukan secara pribadi ataukah tetap memerlukan bantuan dari operator yang sudah ditunjuk oleh sekolah masing-masing. Dan sekali lagi kita lihat untuk melaporkan implementasi pengelolaan kinerja guru yang dilakukan triwulan ya, dilakukan secara triwulan. Ini yang harus kita lakukan seperti ini Bapak Ibu. Kalau guru melaksanakan tugas pokok, berdiskusi dengan KS, menyusun SKP 1 tahun. Ya, itu di bulan Januari, di bulan Februarinya melaksanakan tugas pokok, berdiskusi dengan KS untuk persiapan observasi praktek kinerja. Kenapa harus di-highlight? Kenapa harus di-bold ini? Berdiskusi dengan KS, persiapan praktek kinerja, karena memang itu tugas pokok kita.
Kita harus melakukan praktek kinerja, tetap harus. Kenapa? Supaya akan ada perkembangan dari yang sudah kita lakukan sebelum-sebelumnya ya Bapak dan Ibu. Jadi yang sebelumnya mungkin kita belum menggunakan beberapa alat peraga atau alat bantu pembelajaran. Nah, ketika kita diobservasi nih praktek kinerja kita, maka kita akan terus memicu diri, aku harus tampil lebih bagus. Dan itu bagus sekali ya. Dan yang selanjutnya, jadi setelah supervisor atau kepala sekolah mengobservasi praktek kinerja kita. Nah, nanti kepala sekolah memberikan umpan balik hasil observasi. Jadi diberikan umpan balik secara langsung. Oke, dalam bentuk coaching. Dalam bentuk coaching, mentoring, dan pembinaan. Nah, yang di bulan Maret, guru mulai melakukan kegiatan pengembangan kompetensi sesuai kompetensi yang dipilih. Jadi boleh ikut webinar, boleh ikut komunitas belajar dimanapun, boleh. Selagi itu mampu mengembangkan kompetensi kita. Bagaimana dengan kepala sekolah? Kepala sekolah mengelola pelaksanaan tugas pokok guru, menyetujui dan menyepakati SKP guru, dan kemudian mengelola pelaksanaan tugas pokok guru. Mengobservasi sudah wajib, mengirimkan umpan balik kan ada 5. Untuk lembar atau instrumen observasinya ada 5 halaman ya. Ya, Bu Dharma ya, ada 5 halaman ya. Bu Dharma ada di sini. Ya, jadi nanti juga akan saya bagi untuk instrumen lembar observasi ya Bapak dan Ibu. Kemudian dari instrumen tersebut ya, kemudian kepala sekolah memberikan tanggapan atau saran untuk memberikan pecutan lagi supaya lebih maju lagi di kedepannya. Kemudian menyetujui rencana tindak lanjut dan memantau atau membina perilaku kerja guru. Nah, di sini untuk April, Mei, dan Juni, guru melaksanakan tugas pokok seperti biasa, kemudian melaksanakan upaya tindak lanjut, melakukan kegiatan pengembangan kompetensi yang dipilih. Dan untuk kepala sekolah, seperti biasa mengelola pelaksanaan tugas pokok guru, memantau dan membina upaya tindak lanjut peningkatan kinerja guru, dan mengadakan coaching lanjutan ya Bapak dan Ibu. Dan ini untuk triwulan 3-nya, seperti biasa, Juli, Agustus, September, guru melanjutkan melaksanakan tugas pokok, melanjutkan melaksanakan upaya tindak lanjut, kemudian melakukan kegiatan pengembangan kompetensi yang dipilih. Itu terus-menerus. Jadi kita nggak usah stop, Bapak dan Ibu. Ketika kita ada waktu luang, ikuti kegiatan-kegiatan yang mampu memicu diri kita untuk mengembangkan kompetensi yang kita harus capai sebagai guru. Kemudian melakukan refleksi. Maka dari itu kita diberikan tuh satu fitur di PMM tuh ada refleksi kompetensi untuk apa? Untuk peningkatan kinerja kita. Nah, kemudian kepala sekolah pun melakukan hal yang sama itu di triwulan 3. Nah, di triwulan 4 ya, di triwulan 4 guru melaksanakan tugas pokok seperti biasa, menyelesaikan refleksi, kemudian melaksanakan tugas pokok dan mendapatkan kinerja tahunan di bulan Desember. Nah, untuk kepala sekolah seperti biasa melakukan pelaksanaan tugas pokok guru, memberikan umpan balik melalui hasil refleksi peningkatan kinerja, kemudian mengkonfirmasi lagi ketersediaan dokumen akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok guru ya. Kemudian di bulan Desembernya, kepala sekolah juga mengelola pelaksanaan tugas pokok guru, kemudian mengirimkan data penilaian guru ke kepala dinas, dan yang terakhir adalah menetapkan predikat kinerja guru. Nah, Bapak dan Ibu, tolong ini di-scan ya. Tolong di-scan, mari kita sama-sama lihat Figma. Figma untuk pembaruan pengelolaan kinerja guru di tahun 2025. Ini prototipenya ya Bapak dan Ibu, silakan diakses. Dan untuk SID-nya, prototipe pengkin guru tuh sudah saya berikan Bu Firdah. Bisa di-copy Bu Firdah. Saya berikan sudah ada ya di chat box-nya. Untuk prototipenya, apakah sudah ada Bu Firdah? Belum ada. Belum ada ya? Oke, baik. Ini bisa ada yang bisa scan di sini barcode-nya Bapak dan Ibu? Atau ini bisa saya copy aja dulu ya, sebentar. Oke. Oke, baik. Sebentar ya. Bentar ya, Bapak. Oh iya, sudah ada. Ya, ini Sudah sudah ada. ada. Ini sudah ada yang ini. Itu sudah Ya. saya taruh di chat box sejak awal ya sebenarnya ya.
Nah, itu udah ada yang bisa ini. Bagus. Terima kasih ya. Oke. Oke, terima kasih Pak Adi Sasongko. Pak Adi Ya, Sasongko. terima kasih Pak Adi. Pak Adi dari sekolah mana ini Pak Adi? Dari Oke. SMA 2 Tanah Grogot, Bu. Oke, luar biasa. SMK 2 Tanah Grogot. Sehat-sehat ya Pak ya. Oke, Ah, kita lanjutkan lagi ya. Oke, Bapak dan Ibu, mari kita lihat bersama ya. Apa sih isi dari SID-nya ini atau prototipe pengelolaan kinerja guru. Nah, kita lihat dulu ya di sini ya. Oke, sebentar. Ini isinya. Sudah ada yang bisa buka Bapak dan Ibu? Sudah kelihatan ya, Bu Firda? Belum, Belum? belum terlihat. Belum kelihatan? Ya, Belum ya? ya belum ada, masih. Oh, Ini belum. belum, belum, belum. Sebentar, saya coba share lagi. Sebentar ya, Bu Latifah ya. Biar kita bisa sama-sama mencoba mempraktekkan em, prototipe dari pengelolaan kinerja guru. Ya, nah sini. Oke, sudah lihat prototipenya? Ya, sudah. Sudah ya. Oke, baik. Nah, di sini Bapak Ibu, ini ada flows-nya di sini. Bapak Ibu bisa klik di sebelah sini ya. Bisa terlihat ya, Bu Firda, ada perencanaan guru, Ya, bisa. ada Ada. perencanaan approval oleh KS, ada pelaksanaan guru dan penilaian oleh atasan. Kelihatan ya? Nanti Bapak Kelihatan. Ibu ini sama ya. Jadi untuk aplikasinya atau prototipenya sama dengan yang kemarin. Cuma nanti kita lihat perbedaannya ya. Mari kita buka satu persatu. Kita mulai dari perencanaan guru ya. Seperti biasa kita akan dihadapkan pada pengelolaan kinerja. Ini ada alurnya ya Bapak dan Ibu seperti biasa. Nah, nanti kita lanjutkan dulu ke perencanaan approval oleh kepala sekolah. Kita tinggal klik saja untuk perencanaan approval dari kepala sekolah. Nanti seperti ini munculnya. Periksa perencanaan kinerja guru. Jadi kita tinggal klik periksa. Nanti ada nama-nama guru ya. Ya. Ini namanya Dwi Ristina. Ini untuk satu orang aja contohnya. Oh, ini Dwi Ristina 1, Dwi Ristina 2, Dwi Rustina 3. Dwi Susantinya enggak ada di sini ya. Padahal Dwi Susanti hadir di sini ya. Oke, baru nanti tinggal dicek Bapak dan Ibu satu persatu. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu. Oke, tugas pokok 5M. Apa tadi? Pasti ada yang bertanya-tanya. Apa itu 5M? Yang pertama, guru merencanakan pembelajaran atau pembimbingan dalam mendukung pembelajaran yang bermutu untuk semua. M kedua, guru membimbing dan melatih peserta didik dalam mendukung pembelajaran yang bermutu untuk semua. Pokoknya kata kuncinya adalah, apa tadi Bu Firda? Mudah, Ah, bermutu untuk semua. Jadi ending-endingnya itu apa? Bermutu untuk semua. Nah, M yang ketiga adalah melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan dalam mendukung pembelajaran yang bermutu untuk semua. Jadi kata-kata terakhirnya itu ada bermutu untuk semua ya. Nah, kemudian yang keempat adalah guru menilai hasil pembelajaran ya, pembelajaran atau pembimbingan dalam mendukung pembelajaran yang bermutu untuk semua. Dan yang kelima, guru melaksanakan tugas tambahan, melakukan pengembangan kompetensi berdasarkan indikator lingkungan. Silahkan nanti bisa diklik yang lain-lainnya ya. Nah, kemudian untuk pelaksanaan guru, ya kita klik lagi flows yang selanjutnya seperti ini sama Bapak dan Ibu, cek praktik kinerja seperti ini ya. Sudah isi dokumen seperti biasa. Oke, nanti tinggal diklik saja, boleh satu. Salah satu boleh, salah dua boleh. Tapi satu saja sudah cukup Bapak dan Ibu ya. Tidak perlu banyak-banyak. Tadi ketika saya sudah memaparkan di bagian awal, kita memilih satu kompetensi dan satu indikator ya. Nah, kita kembali lagi ke penilaian oleh atasan. Nah, di sini kepala sekolah sebagai pejabat penilai kinerja. Nah, di sini kepala sekolah akan mengecek secara rutin ya, melakukan penilaian kinerja semua guru yang sudah mengisi
pengembangan kompetensi atau praktik kinerjanya, dan di sini kepala sekolah perlu mengecek secara rutin ya apa yang sudah diisi oleh guru dan juga mengkonfirmasi ketersediaan dokumen dalam bentuk dialog dialektis. Jadi dalam dialog dialektis, Bapak Kepala Sekolah menyiapkan beberapa dokumen ini yang ada prototipenya ini dan kemudian memanggil guru yang bersangkutan dan mengkonfirmasi kelengkapan dokumen yang sudah dipersiapkan oleh guru ya. Oke, lanjut lagi kita di penilaian sudah oleh atasan seperti ini Bapak dan Ibu. Oke, dan kita tinggal klik saja hampir sama perlakuannya. Nah, kemudian nanti ada setelah semua guru sudah mengumpulkan, kepala sekolah nanti akan melakukan penetapan predikat kinerja. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Dan tentu saja sebelum menetapkan predikat kinerja, Bapak Kepala Sekolah perlu mengirim semua data penilaian kinerja ini ke Dinas Pendidikan. Nah, kemudian ada nanti kepala sekolah juga menekan tombol cek penilaian. Sini ya Bapak dan Ibu ya. Ini mohon maaf ini laptop saya agak laggy, tapi masih terlihat ya layarnya, Bu Firda. Terlihat, MD. Oke, siap. Masih Nah, terlihat. seperti itu ya. Oh ya, terlihat ya Bu Latifah ya. Nah, terus nanti ada pertanyaan. Bolehkah ketika satu orang guru sudah menyelesaikan dokumennya, praktek kinerjanya, boleh nggak dikirimkan langsung oleh kepala sekolah? Boleh. Jadi untuk pengiriman secara langsung boleh Bapak dan Ibu? Boleh. Tapi yang ngirim kepala sekolah. Tapi pun boleh ketika kepala sekolah menunggu guru yang lain, kemudian dikirim secara bersamaan, semuanya boleh. Tapi kalau misalnya untuk memberikan kemudahan kepada kepala sekolah agar tidak terlalu banyak yang harus dikirim, maka ketika satu orang guru sudah menyelesaikan praktek kinerjanya, kemudian konfirmasi ketersediaan dokumen sudah selesai semua, boleh dikirim satu persatu. Misalnya Bu Muji udah selesai nih, karena Bu Muji kan cepat dia itu. Dikirim langsung ke Dinas Pendidikan. Oh, Bu Firda juga sudah karena dia sudah selesai. Sudah melakukan observasi praktek kinerja, sudah mengkonfirmasi ketersediaan dokumen, boleh. Satu persatu boleh dikirim. Dan itu akan bekerja, ya jadi prototipenya ini akan bekerja secara sistem Bapak dan Ibu, dan tentu saja tetap diawasi oleh PIC-nya. Siapa PIC-nya? Kalau kita punya Capdin, nanti dari PIC yang ada di Capdin dan kemudian dilanjutkan oleh PIC yang ada di Dinas Pendidikan Provinsi setempat ya. Seperti Izin itu. MD, waktunya 3 menit lagi. Oh iya, 3 menit. Oh iya, terima kasih ya Bu Firda, udah diingatkan. Terima kasih. Oke, ya mari kita lanjutkan lagi Bapak dan Ibu. Ini hampir selesai ya. Tadi saya sudah melihatkan prototipenya. Sekarang saya stop dulu untuk prototipenya dan saya lanjutkan lagi untuk materi saya selanjutnya. Oke, ya sebentar. Nah, tadi kita sudah lihat ya. Prototipenya gimana, sudah dibagikan juga. Bapak Ibu boleh dieksekusi sedikit demi sedikit ya Bapak dan Ibu, biar nanti ada gambarannya. Ini sudah terlihat Bu Firda? Eksplorasi literasi, pengelolaan Ya, kinerja guru dan kepala sekolah, prototipe platform baru. Sudah? Ya, ya sudah. Ya. Nah, saya ini lagi. Oke, sekarang kita ke sini. Nah, nanti tadi kan kita sudah diberikan akses nih. Kita diberikan akses menuju prototipe. Nah, tidak ada perbedaan perannya untuk sesi ini dan tugas kita adalah explore. Jadi, exploring a new way to organize your outcome. Jadi kita coba untuk explore lagi, eksekusi lagi. Jadi ala bisa karena biasa Bapak dan Ibu. Coba diklik-klik apa saja yang bisa diklik di situ dan dipelajari. Insya Allah kita ada ilmunya ya. Nah, kemudian tampilan teknologi yang kita akses kali ini belum final ya. Jadi nanti ketika dirilis tahun 2025, nanti ada perubahan, tapi minor aja Bapak dan Ibu, nggak usah khawatir ya. Nah, kemudian untuk Januari 2025, 3 kemudahan utama, kita semua bisa fokus pada peningkatan pembelajaran murid.
Ya, jadi 1 tahun sekali, tidak perlu unggah dokumen, tidak berbasis poin. Jadi semakin praktis, transisinya pun semakin lebih mudah. Nah, sekali lagi Bapak dan Ibu, ya mari kita lihat pembaruan pengelolaan kinerja guru di tahun 2025 dengan mengakses tadi prototipe pengelolaan kinerja guru. Nah, seperti ini juga ya ada gambarannya beberapa hal yang nanti juga materi ini akan saya share Bapak dan Ibu di chat box dan juga di grup Guru Hebat Kaltim. Bapak dan Ibu di grup Guru Hebat Kaltim kita akan tetap belajar bersama Bapak dan Ibu. Jadi jangan keluar ya karena kalau keluar berarti nanti ilmunya sayang Bapak Ibu diberikan hanya untuk penghuni tetap atau yang setia saja yang berada di grup WhatsApp. Ilmu itu akan semakin baik Bapak dan Ibu ketika kita mau menerimanya dengan baik dan juga kita membuka peluang untuk masuknya ilmu-ilmu yang baru. Jadi saya mohon Bapak dan Ibu bisa tetap berada di grup webinar Guru Hebat Kaltim walaupun webinarnya diselenggarakan tidak secara rutin, tapi insya Allah akan banyak sekali input-input baru yang akan kita ketahui terkait dengan apa sih yang kita harus lakukan sebagai guru paripurna. Dan yang terakhir ya, sebagai kepala sekolah nanti kita akan menyetujui SKP guru. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, mengecek hasil kerja utama, kerja tambahan, perilaku kerja, dan rencana kinerja guru. Nah, setelah disepakati semua, Bapak dan Ibu juga pasti sudah familiar dengan aplikasi dan prototipe ini. Nanti akan ada tulisan seperti ini, cek dan sepakati. Kemudian setelah diklik cek dan sepakati, nanti akan ada kalimat cek apakah ada penyesuaian dari atasan dan setelah itu diklik lagi. Izin, MD, eh, maaf, Oke, sebelumnya slide-nya tadi belum berubah. ini belum berubah lagi. Ya, Oke, oke. Mohon maaf. untuk mengingatkan waktunya. Oh iya, betul. Terima kasih Bu Firda. Udah kelihatan Bu Firda? Oke, Udah. sebagai guru, sepakati persetujuan bersama dengan kepala sekolah. Nah, kemudian seperti ini Bapak dan Ibu ya. Ini untuk hasil eksplorasinya, cek praktek kinerja, kemudian lakukan pengembangan kompetensi yang tidak berbatas, kemudian tugas tambahan lakukan. Oke, dan kemudian ini kepala sekolah lagi mengumpulkan rating, mengumpulkan nilai dokumen tindak lanjut, mengumpulkan nilai dokumen refleksi tindak lanjut. Nah, untuk kemudian kelengkapan dokumennya boleh diperiksa tidak berbasis poin. Silakan Bapak Ibu eksplorasi lebih banyak di praktik kinerjanya ya. Untuk mengikuti kegiatan workshop, IHT dan lain sebagainya, silahkan diluangkan waktunya ya. Nah, kemudian melakukan pengiriman hasil penilaian kinerja. Kemudian, kepala sekolah juga menetapkan predikat kinerja apakah sesuai ekspektasi atau di atas ekspektasi. Itu saja Bu Firda yang perlu saya sampaikan. Insya Allah kita terbuka di grup ya Bapak dan Ibu. Kalau ada yang ingin bertanya, grup WA sudah terbuka. Silakan bertanya di WhatsApp grup chat Guru Hebat Kaltim. Dan silakan juga boleh menuliskan pertanyaannya di fitur chat box di Zoom ini. Terima kasih Bu Firda atas kesempatannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih wabarakatuh. MD atas pemaparan materinya. Wah, ada sudah beberapa pertanyaan ini yang akan nanti di akhir akan dijawab ya dengan para narasumber. Baik, tidak menunggu lama ya. Ada narasumber berikutnya ya. Izin Ibu Latifah sudah siap? Insya Allah Insya Allah siap. sudah siap ya. Ya, narasumber selanjutnya adalah Ibu Latifah, SPDMM. Jadi beliau ini adalah pengawas berprestasi di Provinsi Kaltim, yaitu kita lihat ya apa-apa saja prestasi beliau, yaitu yang pertama beliau adalah juara 1 pengawas berprestasi Provinsi Kaltim tahun 2018 dan tahun 2013. Kemudian
Beliau juga pemakalah tingkat nasional di Konferensi Nasional Guru dan Inovasi Pendidikan ya. Kemudian yang terakhir beliau juga 10 besar nasional penulisan best practice pada benchmarking pengawas tahun 2014. Masya Allah, Ibu Latifah ya. Semoga nanti ilmunya bisa di-sharing ke teman-teman yang ada di sini semua. Baik, tanpa berlama-lama Ibu Latifah akan memaparkan materinya. Dipersilakan Ibu Latifah. Ya, aku tambah video Bu. Supaya enggak pada video ya, Ben. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah pada siang hari ini Bapak Ibu kita bisa hadir di ruang Zoom ini yang luar biasa, Bapak Guru hebat Kalimantan Timur. Kehadiran Bapak Ibu berada di ruang Zoom kali ini adalah merupakan suatu motivasi yang luar biasa, meluangkan waktu untuk menambah, mencari ilmu dalam rangka peningkatan kompetensi kita. Baik Bapak Ibu, dalam pertemuan kali ini saya akan bersama-sama dengan Bapak Ibu untuk merefleksi penilaian kinerja tahun 2024. Saya coba untuk share screen ya Mbak Firda. Ya, silakan Ibu. Oke. Ya, belum ada Ibu. Ya. Bagaimana? Sudah Ya, sudah ada Ibu. baik. Silakan dilanjutkan. Ya. Bapak Ibu tadi sudah disampaikan oleh Budayang tentang bagaimana pengelolaan kinerja yang akan datang. Namun seperti biasa pada siklus pekerjaan atau program-program kita pastinya di akhir program itu kita ada refleksi. Demikian juga dengan pengelolaan kinerja tahun 2024, maka kita juga perlu merefleksi tentang pengelolaan kinerja tahun 2004 yang lalu. Masih stay di sana ya Bapak Ibu, semangat ya. Semangat, Bu. Oke, Semangat Ibu. semangat. Karena tahun 2025 itu akan tadi tagline-nya bagaimana Bapak Ibu? Mudah, Sudah bermakna, bermutu. dan bermutu untuk semua itu. Ya, kita semua kemarin pada saat merefleksi, pada saat pengelolaan kinerja, kayaknya juga ada keluhan-keluhan gitu ya. Baik, kita refleksi sama-sama. Tujuan dari kegiatan kali ini yaitu kita sama-sama untuk belajar, memahami tantangan implementasi pengelolaan kinerja berdasarkan pengalaman di tahun 2024 gitu ya. Kemudian yang kedua, peserta atau Bapak Ibu semua dapat mengidentifikasi potensi perbaikan nanti di implementasi pengelolaan kinerja tahun 2025. Sudah ada gambaran tadi yang disampaikan oleh MD ya, banyak sekali. Kemudian, nah, cakupan materi yang akan saya sampaikan yaitu mengecek pemahaman dan capaian penilaian kinerja guru dan kepala sekolah tahun 2024. Kemudian, merefleksi dan mengidentifikasi potensi perbaikan
pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Tadi sepertinya ada eh, pengisi refleksi ya, kalau tidak salah. Ya, MD. Iya, Bu. Nah, Mengisi refleksi, jadi benar. Bapak Ibu bisa merefleksi eh, dalam pengelolaan kinerja tahun 2024 yang lalu. Kemudian yang ketiga yaitu implementasi tahun 2024 yang sudah Bapak Ibu laksanakan dan yang akan datang untuk pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Cek pemahaman. Kayaknya kita main-main ini ya. Bapak Ibu siap untuk bermain-main Siap, gitu Bu. ya? Oke. Kita eh, tidak ini tidak apa ya salah benar atau gimana. Kita main-main saja. Ya. Baik, kita mulai saja ya tentang cek pemahaman pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah tahun 2004. Hmm. Baik, bentar. Ini ada pemetaan sedikit tentang pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah tahun 2024. Variabel-variabel pengelolaan kinerja seperti yang sudah Bapak Ibu kerjakan, ada praktek kinerja, ada perilaku kinerja, kemudian ada pengembangan kompetensi, kemudian ada dokumen akuntabilitas. Sepertinya ini untuk variabelnya masih sama ya gitu ya, Bapak Ibu ya. Cuman nanti masuk di ini agak beda dikit pastinya. Tadi sudah dijelaskan oleh MD ya. Baik. Untuk penilaian kinerja pada tahap perencanaan di sini Bapak Ibu sudah membuat SKP. Itulah bentuk perencanaan Bapak Ibu dalam kinerja Bapak Ibu. Pegawai memilih satu sub-indikator kinerja dari indikator rapor pendidikan. Nah, seperti kemarin Bapak Ibu sudah diarahkan bersama-sama, kepala sekolah juga memilih kinerja harus berdasarkan pada eh, indikator rapor pendidikan yang jadi fokusnya di mana. Kemudian setelah merencanakan, Bapak Ibu melaksanakan siklus peningkatan kinerja, yaitu berfokus pada perilaku kinerja dan kegiatan pengembangan kompetensi. Nah, di sini dalam tahap pelaksanaannya ada pembinaan kinerja. Pegawai dan atasan berdialog untuk melaksanakan. Jadi dengan jalan diskusi atau coaching gitu ya, diskusi persiapan, kemudian eh, observasi praktek kinerja di mana Bapak Ibu sudah merencanakan kapan observasi itu dilaksanakan dan seterusnya. Kemudian ada dari observasi itu Bapak Ibu ada diskusi lagi tentang tindak lanjut dan upaya-upaya tindak lanjutnya, refleksi. Seperti nanti tahun 2005 kayaknya ini juga masih sama ya gitu ya, 2004, 2005 masih sama yang ini. Kemudian ada tahapan penilaian dari kinerja Bapak Ibu di situ. Jadi eh, praktek kinerjanya ada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap penilaian. Kemudian variabel yang kedua yaitu perilaku kerja. Nah, pegawai memilih fokus untuk 7 aspek perilaku berakhlak yang akan ditingkatkan. Itu sudah Bapak Ibu kepala sekolah itu sudah menilai perilaku Bapak Ibu di sana tahun kemarin juga. Kemudian pegawai melaksanakan upaya peningkatan fokus pada perilaku kerja berakhlak yang sudah dipilih. Kemudian tahap penilaian, pegawai akan mendapatkan rating perilaku kerja dari atasan. Dalam hal ini kalau Bapak Ibu guru dari kepala sekolah, kalau Bapak Ibu kepala sekolah dari kepala dinas atau dinas cabang.
dengan mempertimbangkan perwujudannya dan dampak dari setiap aspek perilaku yang Bapak Ibu ini. Jadi dampaknya apa itu terlihat, maka di situ akan memberikan atasan akan memberikan rating perilaku. Kemudian pengembangan kompetensi. Banyak ini loh. Ini saya orang paham juga. Ini sudah jadi apa? Oke. Kayaknya ada yang bocor ini. Baik, saya lanjutkan tentang pengembangan kompetensi. Pegawai memilih daftar kegiatan pengembangan kompetensi yang setara dengan minimal 32 poin ya Bapak Ibu ya. Nah, ini yang agak beda. Nah, ini yang agak beda nanti di tahun 2025. Bapak Ibu di sana kalau di 2004 mengumpulkan sertifikat gitu ya. Nah, tapi untuk yang 2025 ini Bapak Ibu membuat deskripsi tentang pengembangan kompetensi tentang ini. Jadi agak beda. Jadi di sana Bapak Ibu setelah memperoleh atau mendapatkan pelatihan, workshop atau apapun, Bapak Ibu apa yang dilaksanakan? Tindak lanjutnya setelah memperoleh itu apa yang dilaksanakan, kemudian apa dampak gitu ya, dampak terhadap diri dan siswa pastinya ya, dampak terhadap pendidikan di sekolah itu. Bapak Ibu di sana menarasikan kalau tidak salah itu seperti itu untuk tahun 2025. Kemudian pegawai melakukan ya, ini. Jadi setelah memilih, kemudian Bapak Ibu tahap pelaksanaannya ya tadi pegawai melakukan kegiatan pengembangan kompetensinya. Kemudian penilaiannya pegawai mengunggah bukti dukung kegiatan yang sudah dilakukan. Ini kalau di tahun 2024 Bapak Ibu mengunggah. Tapi kalau untuk 2025 sepertinya tidak mengunggah bukti dukung seperti yang kemarin, hanya saja kepala sekolah memastikan bahwa itu sudah dilaksanakan gitu ya Bapak Ibu. Kemudian dokumen akuntabilitas. Kalau tahun kemarin Bapak Ibu sudah mengunggah semua dari apa dokumen-dokumen yang diperlukan ya gitu untuk diunggah oleh kepala sekolah. Kemudian tahap pelaksanaannya pegawai melaksanakan tugas sehari-harinya. Kemudian atasan mengunggah dokumen yang sudah Ibu kirim gitu ya sebagai dokumen akuntabilitas dari pelaksanaan tugas keseharian pegawai atau seorang guru gitu. Nah, kok loncat ya? Sampai mana tadi? Oke. Iya, Bu. Sekarang waktunya Ya. bermain-main tadi, Bu. Waktunya bermain ya. Iya, Oke. iya. Oke. Silakan, Bu. Mm-mm. Slide show. Ya, oke. Oke. Ini nampaknya. Bentar. Ini untuk Bu ya. Latifah, sambil menunggu Bu Latifah, boleh nggak mengingatkan guru-guru yang ada di sini, semua peserta, untuk mengisi daftar hadir yang linknya sudah ada di chatbox ya, Bapak dan Ibu? Betul ya Iya. karena Ya, Uh-uh. tadi linknya silakan pertama Bapak Ibu memang diisi belum Ya. bisa dulu. diakses. Betul. Ya. Sudah saya sematkan di kolom komentarnya. Oh iya, silakan Bu Firda Bagaimana dibagikan Bapak kembali. Ibu siap untuk bermain-main? Siap. Siap, Bu. Oke, jadi ini aturan mainnya, tuliskan F jika Anda menganggap itu fakta dan tuliskan M jika Anda menganggap itu miskonsepsi pada kolom chat. Gitu ya Bapak Ibu. Siap semuanya? Terlihat ya tayangannya? Sudah terlihat? Terlihat, Bu. Oke. Ya, semakin banyak target perilaku yang dipilih pegawai, maka hasil observasinya semakin bagus. Fakta atau miskonsepsi. Silakan
dijawab di chat Chat box. boxnya. Yeay. Nah, Wah, sudah ada sudah yang ada menjawab Pak ini. Adi. Kata Ah, Pak Adi, M Bu, miskonsepsi. Bu Firda silakan miskonsepsi. dilanjutkan. Kata Bu Untuk Sri pastikan ada ya, M. cek Silakan apakah Bu Firda. betul. Firda silakan dibacain. Boleh. Ada Pak Adi pertama, Bu Sria, ada Pak Damianus ini, Oke. lalu Bu Marlena, kemudian Bu Yatun, sudah ada banyak. Ayo yang lainnya ditunggu. Betul ya. Ternyata betul jawabannya miskonsepsi ya. Ya miskonsepsi ya. Kita lihat Nah, dulu jawabannya, Kita Bu lihat dulu jawabannya. Latifah. benar nggak Ibu Belum. Latifah jawabannya ini? Mantap, Jawabannya M semua ya, mantap. mantap ini. Silakan Bu Betul. Latifah ditunjukkan jawabannya. Fakta di atau MD. miskonsepsi. 13 orang ini yang menjawab ini, Bu. Apakah 13 orang Betul ini itu sebetulnya. benar? Nah, Yeay. Oh, miskonsepsi. benar. Benar. Banyak yang M ya, berarti hebat sudah ini Bapak Ibu pemahamannya. Ya, Karena sudah keren ya. pengalaman tahun lalu. Mm-mm. Tahun 2004 ya. Kemudian yang kedua, predikat kinerja yang didapat di periode 1 Januari sampai Juli adalah predikat final yang dikonversi menjadi angka kredit di kinerja. Bagaimana Bapak Ibu? Silakan menjawab. Oke, Silakan Bapak lihat Ibu. jawabannya. Ya, ada Pak Damianus nih. Ada Pak Adi Oh. lagi yang pertama, Pak Adi. Ya, betul Eh, sama Pak Damianus, kemudian Bu gitu Yatun. ya. Oke, Sudah ada 6 yang mengisi, Bu Dwi. Ya, oke. Kita ayo yang lihat lain Bapak jawabannya Ibu. ya. Benar nggak jawabannya Bu Latifah? Oke, kita lihat. Ya. Masih loading ya. Ya, Dia bermain-main dulu di awan Ayo. ya. Iya. Ayo, ayo. ya. Ada Pak Bu Firda, Nurdin iya menjawab banyak juga. benar Bu Firda yang udah jawab Bu Firda. Alah, Banyak ini Bu. apa ya? Mm-mm. Aduh. Jadi Ada jawabannya 10 bagaimana? sudah yang menjawab ini. Miskonsepsi sebetulnya, tapi kok belum bergerak ini. Iya Coba nggak Bu apa-apa. di ini lagi, Ah, dihentikan dulu baru iya, nanti dimasuk. Hentikan dulu Di ya, ya chat hentikan screen. dulu di-stopin baru dulu. nanti masuk lagi Iya. ya. Semangat. Tapi antusias ya di sini masih Iya, ternyata benar. Bapak Ibu Iya. langsung nggak jadi ngantuk soalnya Benar. Bu Latifah langsung buat Ya. games langsung jawabannya benar semua nih. Iya, Miskonsepsi Ya. juga. Hebat. Keren. Nah, miskonsepsi ya. Hmm. Berarti merah atau hijau. Jadi ada tadi tertulis hijau ya. Ini biar nggak ngantuk yang tadinya ditulis F sekarang merah hijau biar konsen gitu. Iya betul Bu. Oke, lanjut. Di periode kedua, pegawai harus memilih indikator praktek kinerja yang berbeda. Oh, ini nampaknya belum saya share screen, jadinya jawabannya sudah kelihatan ya? Iya sudah kelihatan. Jawabannya sudah kelihatan. Iya. Ya. Bu, ini berdiri Baik. dan duduk. Ya itu berdiri dan duduk. Enggak nampak nih. Oke, saya share Ini screen Pak aja. Adi betul-betul kritis ya. Pak Itu. Agus, Bu Sria, Pak M. Pak Adi duluan terus nih Pak Adi. Iya, Empat ini. dapat hadiah nanti ya. Nah, sekarang yang keempat, berdiri sama duduk. Nggak usah deh, F sama M aja dah. Karena nggak nampak juga saya di sini. Kita semua ya, Bu ya. Iya. Ya. Yang berikutnya, Kepala Dinas bisa menetapkan predikat kinerja organisasi untuk satuan pendidikan secara dicicil atau tidak perlu menunggu semua satuan pendidikan selesai tahap penilaian. Nah, yuk. Wah, sudah mulai banyak lagi nih. Sudah banyak ya tadi. Iya. Betul. Tadi kan karena sudah ada apa tadi itu poin yang belum ada jawabannya, aku sudah tahu. Tadi sudah kelihatan sedikit ya Enggak, warna ya. belum. Jadi
Nggak Belum. apa-apa. belum kayaknya. Tapi memang Belum. peserta yang di sini tuh hebat-hebat semua Hebat-hebat semua sampai Ibu dengan Latifah, tujuh. antusias banget ini. Iya. Banyak sekali yang Hebat menjawab, Kaltim. Masya Allah. Hebat Nah, Kaltim. tetap Iya. F dengan M aja ya, Bapak Ibu. Ya. Periode 2 hanya bisa dimulai jika periode 1 sudah selesai dilakukan oleh F. seluruh pegawai. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Oke. F. Ya, yuk kita lihat. Kita lihat F. ini siapa? M. Bu Rati sudah menjawab, Bu Yang Rati. menjawab ya. Pak Damianus kayaknya nampak berbeda ini. Ini Ada enggak F, mau nih, ada enggak mau. M. Wah, penasaran ini Bu Latifah. Nah, Jawabannya ini. ya. Kira-kira apa jawabannya Bu Latifah ya? Kok banyak yang Nah, F, ada yang jawab M? M ya. Kita tadi Ya, salah tuh. belum. Oh, belum. Kayaknya di slide di F. jawaban nomor berapa tadi ya? 4. Ya, 5. ini, Waduh, salah. ini. Apa Bapak F. Ibu? Jawabnya F. apa ini? Sudah terjawab ya sini ya. Oke, Ya. slideshow aja. Oke, miskonsepsi gitu ya Ya. jawabannya. Lanjut ke 6. Dokumen bukti dukung pengembangan kompetensi harus sertifikat. Miss. Betul, miskonsepsi. Ini waktunya Wes sampai langsung dijawab berapa sama ya? Bu Latifah. Soalnya saya juga mempertimbangkan waktu. Nanti waktunya sampai 15.30 Saya ya? belum Iya, muncul sudah Benar. jawab kok, Bu. Nah, Izin ya Ibu apa? Latifah, 5 menit lagi Ibu. Izin. Makanya saya harus Masih kejar. lama. Ayo, biar Ayo, semangat. sekarang yang ketujuh. Bagaimana jawabannya? Bahwa mengabdi sudah disepakati. F. Nah, nah, udah coba jawab ya. F. Oke, ada yang jawab ini. Oke, sudah kita buka jawabannya. Oh, pasti minta lagi nih, di stop dulu sebentar, baru unggah lagi. Penasaran ya jawabannya ya? Bapak Iya. Ibu. Dibuat penasaran. Apa kira-kira nih jawabannya? Soal ke-7 tadi ya? Ya, udah terjawab lagi. Bukan ini yang kelima. Yang Yang kelima. kelima ya. Yang 7. Mantap. Nah, Tujuh. Oke. tadi ya? Semangat. Tujuh. Konsepsi. Iya. Oke. Enggak, ke-7 belum. Wow. Ah, fakta, betul. Benar. Nah, Wah, ini. banyak yang jawab. Oke. Sekarang yang ke-8. Nah, Fakta. tahukah Anda apakah kepala sekolah dapat mengirim penilaian kinerja Fakta. ke kepala dinas meskipun belum semua guru telah selesai di tahap pelaksanaannya? Bagaimana? Fakta. Fakta. Misalnya bisa ya? Bisa ya Bapak Ibu? Bisa. Ibu Ana langsung ini ya, langsung menjawab dia. Langsung Takut dijawab. ketinggalan sama teman-teman yang lain ini. Soalnya Pak Adi cepet sekali ini Nah, ngetiknya ini. gitu. Pak Adi, Oke. Masya Berarti Allah. nanti yang benar jawabnya, wah ini harus koreksinya ya, di chatnya harus direkam ya. Rekam, Nah, iya. kemudian yang ke-9, tahukah Anda apakah pegawai bisa mengganti data diri berupa golongan, jabatan, satuan pendidikan di dalam sistem pengelolaan kinerja? Fakta. Nah, Bu Nur Faizah duluan nih. Fakta. Bu, Fakta ya? Fakta, nanti apalagi di tahun yang akan datang itu bisa ngubah ya. Iya, fakta. Oke. Ya. Yang ke-10, apakah atasan dapat menghapus pegawai yang sudah mutasi atau rotasi atau meninggal, Fakta. pensiun di sistem pengelolaan kinerja? Fakta. Fakta ya. Tapi kemarin itu kok masih banyak yang ini ya, yang masih gurunya masih yang sudah pensiun atau meninggal Iya, masih yang sudah meninggal masih gitu ada. ya. Nah, nanti di tahun 2025 itu memang akan ada perbaikan di sana sini. Mari kita nanti sama-sama kita tunggu apa yang terjadi. Semudah itukah atau masih seperti yang dulu, tapi karena
kita nanti itu ada yang namanya sinkronisasi dari apa data-data kita, itu ada proses sinkronisasi, mungkin hal ini akan lebih mudah untuk dikerjakan di sistem penilaian kinerja. Insya Allah dengan apa mutunya mudah gitu ya, mudah. Bagaimana mutunya Bapak Ibu? Kinerja Mudah, tahun 2000 mudah, bermakna, bermakna, bermutu untuk semua. dan Bermu. bermutu untuk semua. Semua. Iya. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini ada gambaran tentang capaian pengelolaan kinerja di tahun 2024. Jadi ini ada data di mana data ini menunjukkan bagaimana eh, Bapak Ibu antusias untuk mengerjakan dan menyelesaikan pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Untuk yang guru, Bapak Ibu bisa baca di tampilan slide ini. Populasi pada semester 1 itu 1,6 juta, semester 2 1,7 lebih. Artinya memang apa sudah ada peningkatan bahwa sadar untuk mengerjakan kinerjanya di sistem yang kemarin. Kemudian semester 1 selesai dikerjakan 97%. Semester 2 ini masih mungkin menunggu apa detik-detik terakhir gitu ya. Karena Desember gitu ya, ini per 6 Desember gitu ya. Kemudian kepala sekolah juga dari semester 1, semester 2 populasinya juga meningkat. Kemudian penyelesaiannya yang semester 1 99 lebih dan semester 2 di per 6 Desember prosentasenya segitu. Kemudian nah ini tadi refleksi sudah ya tadi ya. Halo Bapak Ibu, Sudah. Ya. sudah ya refleksi sudah dikerjakan bersama-sama tadi ya Bapak Ibu. Oke. Nah, kemudian tantangan pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah di tahun 2004 itu harus ada ini pemadanan data untuk melancarkan pengaliran data pegawai dari e-kinerja ke e-kinerja BKN. Kemarin ada sedikit ya ke apa ya tidak bisa, ada yang sudah pensiun masih ada. Insya Allah di 2025 ini tidak akan terjadi karena ada pemadanan data. Kemudian yang kedua, menyelesaikan setiap tahap pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah di tahun 2024 ini diusahakan harus selesai. Nah, supaya nanti masuk di 2025 itu tidak banyak mengalami kendala dan mudah untuk dialirkan ke e-kinerja BKN. Yang ketiga, penetapan kinerja organisasi kepala sekolah, kepala dinas pendidikan. Jadi yang khususnya sekolah ini nanti ada predikat kinerja organisasi. Kemudian yang keempat, penetapan kinerja periode semester 1 dan 2 oleh kepala sekolah dan kepala dinas ini harus segera diselesaikan. Kemudian implementasi tahun 2004 dan pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Kita lihat, nah ini. Untuk tahun 2024 itu ketuntasan harus tuntas di pemadanan data. Jadi fokus pengelolaan kinerja. Jadi nanti Bapak Ibu pastikan bahwa setiap guru, setiap kepala sekolah itu sudah terjadi pemadanan data untuk melancarkan pengaliran data pegawai ke e-kinerja BKN.
Itu nanti berhubungan dengan operator dan PIC-nya ya, PIC-nya di masing-masing sekolah, masing-masing cabang dinas gitu ya. Kemudian yang kedua, menyelesaikan pengelolaan kinerja hingga tahap penetapan predikat tahunan. Yang ketiga, menyelesaikan plotting tim kinerja untuk pengelolaan kinerja pengawas sekolah. Jadi ini memang pengelolaan kinerja ini menyangkut guru, kepala sekolah, dan pengawas. Gitu. Izin Ibu Latifah, waktunya sudah Waktunya habis. ya. Iya. Baik, ini ada sedikit lagi. Ya. Ada perubahan di 2025. Itu implementasi poin-poin penyempurnaan tentang kinerja guru dan kepala sekolah tadi sudah disinggung oleh Budaya. Kemudian implementasi pengelolaan kinerja pengawas juga akan ada perubahan dan pembaruan. Baik, Bapak Ibu, ini ada di 2024 tadi ada itu yang sudah saya sebutkan tadi, kemudian 2005 harus ada sosialisasi poin-poin penyempurnaan kinerja guru dan kepala sekolah, kemudian sosialisasi ini harus ada di wilayah masing-masing untuk mendiseminasikan, mengadvokasi, dan mendampingi implementasi dalam pengelolaan kinerja yang sudah disempurnakan. Mungkin kalau kita bisa duluan dan secara daring gitu ya, siapapun yang nanti akan mendapatkan memperoleh ilmu duluan, boleh kita share sama-sama di sini ya, Mbak ya, Budayang ya. Boleh, boleh Bu. Silakan Baik, Ibu. jadi itulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih karena waktunya sudah harus diselesaikan. Saya akhiri. Terima kasih dan mohon maaf jika kurang penjelasan saya. Mohon maaf dan sekali lagi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih Bu Latifah atas pemaparan materinya ya, sama games-gamesnya. Jadi Bapak Ibu semua yang tadi sudah mulai langsung ini lagi ya, semangat lagi, Baik. fokus Kalau- lagi gitu ya. Iya, itulah pemaparan materi dari kedua narasumber. Mohon maaf Bapak Ibu untuk narasumber dari Bapak Haji Dr. Andes Alimuddin, mungkin beliau ada berhalangan untuk bergabung ya dalam Belum, kegiatan masih kita mencoba kali Bu ini. Firda. Masih Masih mencoba mencoba. bergabung. Iya. Masih mencoba bergabung ya. Tapi mudah-mudahan nanti di webinar berikutnya nanti beliau bisa membersamai kita seperti itu ya, Bapak Ibu. Tetap semangat Bapak Ibu ya. Kemudian di sini karena waktunya ya sudah mau di penghujung. Di sini ada beberapa komentar yang pelan-pelan tadi sudah MD sambil ini ya jawab ya MD ya. Terima kasih MD. Mungkin itu bisa mewakili Bapak Ibu semua ya yang ingin bertanya. Nah, kemudian ada satu MD ini pertanyaannya singkat sekali. Apakah pengelolaan kinerja ini mulai dari tahun sudah dijawab ya? Ya. Di tahun 2025 ya. Mulai MD ya di sini di awal Januari 2025 sudah dijawab sama MD ya. Jadi insya Allah semuanya jelas. Apa mungkin masih ada sesi tanya jawab yang open mic MD? Perwakilan saja mungkin satu orang? Boleh. Boleh ya. Ya silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya open mic. Tanya satu saja. Ada pertanyaan di chat juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu. Waalaikumsalam Silakan Ibu Ana. Ya. MD, ini masih tetap PMM 2024. Ada perubahankah PMM 2025? Perubahannya tadi sudah dijelaskan Bu Ana, jadi kita Ya. tidak perlu unggah sertifikat pengembangan kompetensi, terus tidak berbasis poin lagi,
Kemudian kita hanya mengadakan penilaian kinerja 1 tahun 1 kali, ya. Ya, Terima Dan kasih kasih. MD. tidak mengerjakan seperti dulu ya, ada 2 tahap di Iya. Ya, BMM iya, di iya, sekali aja. berikutnya, sekarang Iya. sekali aja. Terima kasih MD. Terima kasih Bu Sama-sama. Ana jawabannya. Pertanyaannya, mohon maaf pertanyaannya. Sepertinya supaya lebih semangat ya, karena waktunya sudah mau berakhir. Coba Bapak Ibu semua kita ice breaking lagi, Oh biar iya. mengingat ya dengan tagline-nya pengelolaan kinerja tahun 2025 itu betapa simpelnya ya, sederhana, Ya. sehingga bisa memudahkan Bapak Ibu guru semua di seluruh Indonesia itu menjadi berfokusnya kepada siswa, terus rekan sejawat untuk ilmunya di-share ke teman-teman yang lain seperti itu ya. Jadi waktunya tidak sia-sia terbuang ya, karena Ya, Bu Firda. ilmunya Masya Allah sekali nih ya, tahun ini memudahkan untuk Bapak Ibu. Ayo Ya, semua Bu Firda. sama-sama Bu bisa Firda ada ya. pertanyaan tuh di chat box. Oh, Ya, di oke chat benar. box itu. Oh ya, Bu Latifah, ini Pak Nathaniel, Ya, PPT-nya bisa di-share kah di grup Hebat Kaltim Ibu Dayang? boleh. Nanti Boleh, saya nanti boleh. akan di-share di Ya, Guru Hebat Kaltim ya MD ya. pasti. Terima Tunggu kasih. saja. Saya Ya, share di ya. Mm-mm. Ayo di semua grup. Bapak Ibu bisa di videonya di on cam dulu ya, Ya. biar kelihatan ya, karena waktunya sudah mau berakhir ya. Kita sama-sama ice breaking dulu sebelum ditutup ya. Coba tagline-nya masih ingat ya tadi ya, Bapak Ibu masih ingat tagline-nya tadi? Pengelolaan kinerja tahun 2025 mudah, Mudah, bermakna, bermakna, dan Untuk bermutu semua. untuk untuk semua. semua. Termutu Satu untuk kali lagi ya, kita satu semua. kali lagi. Iya. Kayaknya kurang kompak gitu Buka ya. mic-nya semua. On cam, Buka on cam. semua. Ya. Pengelolaan kinerja Dan tahun ketiga, 2025 Mudah, bermakna, Untuk Untuk semua. semua. untuk semua. Masya Allah, Ibu-ibu, Bapak Ibu mudah-mudahan sehat ya. Ini saya notice ya, Ibu ada Pak Damianus Erik ini dari Linggang Bigung. Iya, Masya Allah. Pak, selamat Bapak. datang Bapak. Masya Allah, ini saya Boleh, kebetulan boleh, dari ngomong, Kubar boleh. juga Bapak, Ya. yang ditugaskan di SMA 1, Bapak Damianus Erik. Boleh ngobrol, Bu Firda? Masih Pak ada Damianus? Bapak Damianus Erik. Oh ya. Ya. Bapak, saya dari Kubar juga Bapak, di SMA 2 Sendawar saya Bapak. Oh ya, saya dari SMA 2 Bu Linggang Bigung. Linggang Bigung ya. Salam Ya, salam sama kenal. guru-guru di sana ya Pak. Ya, salam Teman-teman kenal operator semua. bendahara, teman-teman saya dulu, salam dari Bu Ya. Firda. Oke, siap Bu. Selamat bergabung, Firda. semangat terus Pak Erik ya, Ya, biar kita siap. dari Kubar tetap semangat ya. Ya, siap Bu. Hebat-hebat Terima ini. kasih ya. Damianus ini guru penggerak saya, Bu Firda. Oh, Luar Masya Allah, biasa, Pak keren, luar Damianus. biasa. Ya, salam Semangat Ibu terus Dayang. Pak Erik. Iya. Ya, Ya, salam. Masya Allah, itulah Terima kasih banyak. narasumber hebat kita pada webinar kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua, Bapak Ibu. Amin. Saksikan nanti bisa kita mengikuti webinar-webinar Guru Hebat Kaltim berikutnya ya. Ya. Terima kasih Firda, narasumber mohon yang maaf, Bu Firda. mantap. Boleh Pak Damianus yang dari Linggang Bigung memberikan refleksi ya? Oh iya, nah untuk yang terakhir ya, sebelum kita tutup webinar kali ini ada sesi refleksi. Silakan Pak Damianus Erik dari SMA 2 Linggang Bigung memberikan refleksinya untuk kita semua. Silakan Bapak. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Salam kenal Bapak Ibu guru hebat Kaltim pada kesempatan siang hari ini luar biasa sekali dengan narasumber yang luar biasa yang telah berbagi dan menginspirasi tentunya kita semua. Dan dengan pertemuan siang hari ini luar biasa, saya pribadi merasa sangat dengan pengelolaan kinerja tahun 2025 ini sangat simpel, mudah dan bermakna seperti itu. Semoga guru-guru ke depannya artinya lebih hebat dan bisa memanfaatkan waktu banyak untuk bertatap muka dengan anak murid kita di kelas. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Terima kasih Pak Erik atas refleksinya. Kita kasih aplaus dulu ya buat Pak Erik. Mudah-mudahan nanti kita bertemu lagi di webinar berikutnya. Ya, baik. Karena sudah di penghujung acara, Bapak Ibu, izinkan saya berpantun sebelum saya undur diri ya.
Ya, pantunnya jalan-jalan ke ibu kota Nusantara. Nanti cakep gitu ya. Saya ulang ya. Bapak Ibu, saya ulang. Jalan-jalan ke ibu kota Nusantara. Cakep. Jangan lupa mengajak Reja. Cakep. Ayo Bapak Ibu semangat. Cakep. Cakep. Belajar pantang menyerah, bersama memperbaiki diri lewat pengelolaan kinerja. Cakep. Keren. Baik, Hebat. Bapak Ibu, Keren banget. sudah habis. Ya, Bapak Sama Ibu, ya. kita ketemu lagi nanti di sesi berikutnya. Ya. Saya Firda Aulia sebagai moderator undur diri, pamit ya. Mohon maaf atas kesalahan ya. Karena kita di sini semua sama-sama belajar ya Bapak Ibu, terus tetap semangat sampai bertemu di webinar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama Terima dulu kasih ya. MD. Terima Oke, kasih Bu sama-sama. Latifah. Saya kirim di grup ya, Bapak Ibu. Foto Firda, bersama dulu sehat Bapak selalu Ibu. semuanya. Ya, Guru-guru hebat Kaltim. Iya, makasih Wana. makasih. Yuk kita foto bersama yuk. Foto bersama dulu ya Bapak Ibu ya, jangan keluar dulu dari Ya. dari Zoom-nya. Boleh on cam Ya. Bapak dan Ibu kita foto bersama PPT Pak sudah Adi. saya kirim ya, Bapak Ibu. Iya. Foto bersama dulu. Terima kasih Bu. Iya. Pak Adi udah saya jawab pertanyaannya ya Pak Adi ya. Iya, makasih Pak Adi. Ya Bapak Ibu boleh di on cam semuanya. Saya foto ya. Atau ada teman-teman juga yang mau motret kebersamaan kita hari ini. Silahkan ya teman-teman ya yang ingin memotret. Saya juga nanti akan memotret. Oke baik teman-teman, nanti kita pakai gaya yang bertagline pengelolaan kinerja ya. Jadi kita pakai tagline pengelolaan kinerja. Berarti gaya pertama dulu mudah gitu ya. Ya, semua. Gitu ya. Satu, oke. Saya juga begini. 1, 2, 3. Ye. Simpan dulu. Oke, saya simpan. Iya. Sip. Nah. Iya, kedua Bapak Ibu. Sebentar. Bermakna. Bentar, sekarang bermakna, gaya bermaknanya. Oke, sekarang gayanya bermakna. Oke. Ya. Tangan lu kemana ini? Bermakna tangan kanan, Bu. Tangan kanan. Ya, tangan kanan aja. Enggak apa-apa. Ya, oke. Sekarang bermakna ya. 1, 2, 3. Ya, jangan lupa senyumnya Bapak dan Ibu ya. Slide 1, slide 2, jangan lupa senyum. Oke. Sekarang kita ke bermutu untuk semua. Ya, sekarang kita bermutu untuk semua ya. Silahkan. Bermutu untuk semua tuh kayak apa? Begini. Bermutu untuk semua. Ya, kita ini lagi, foto lagi. Bermutu untuk semua, ya. 1, 2, 3. Semua. Oke, siap. Wah, senyumnya sudah sumringah semua ya. Walaupun Jadi ngantuk, nggak jadi ngantuk, Bu. ngantuk. Ya. Terima kasih Lebih Bapak Ibu. seger. Semuanya. Makanya dengar suaranya orang-orang hebat semuanya. Iya, Ya, di antaranya Buana juga Bu hebat. Ana Mulyani yang konsisten. Terima kasih Bapak Ibu ya. Terima kasih Bapak Ibu hebat. Punya teman Bu Latifah, kita Iya. bersama jadinya. Biasanya Iya. sendirian. Ya. Terima kasih teman-teman ya, Pak Ya, Dami, terima kasih. Bu Sampai Karmela, kasih, Bu Eni. Yatun, Bu Terima Ana, kasih. Bu Terima Titi, kasih, Bu Firda, Bu sehat Erwana, selalu Bu Eni, teman-teman. Bu Era, Pak Rajianta, Pak Adi, kemudian Pak Assalamualaikum SMA 1 warahmatullahi PPU, Bu Sri Rahayu, wabarakatuh. Bu Novita, Bu Sriah, Pak Hamran, Bu Nur, Kenal Pak semua Ida, Bapak Pak Ibu. Andrayani, Kenal semua ya. Ya. SMA 2, Bu Dharma, Bu Eka, Bu Uluya, Terima Pak kasih SD, Bu Pak Dayang, Adi. Bu Ya, Latifah. terima kasih Bu Dayang. Sama Ibu Oke, Karsila. Pak Nathanael, Pak Juandi, Pak Hamson. Semuanya Bapak Ibu. Mohon izin. Terima kasih ya. Ini Pak Alimudin baru bangun tidur ternyata. Mohon maaf belum bisa membersamai ya Bapak dan Ibu insya Allah. Iya, kecapean Selanjutnya mungkin, ya. Bu. Iya, kecapean Bapak dan Ibu habis pulang Kecapean. dari luar negeri.
Terima kasih Bapak dan Ibu Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Bu Dayang, Bu Assalamualaikum. Latifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam.